Hari ini rencananya aku mau manen ini labu yang lumayan udah lama banget ini. Jadi kita panen aja, dan ini ntar bakal aku coba rasa gimana sih rasa labu yang sebenarnya itu di sini ya, langsung di kebun. Kita coba langsung di kebun maksudnya. Hari ini akhirnya ini tripodku nyampai setelah pesan beberapa hari yang lalu. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya tripod ini kita bisa bikin lebih banyak video yang menarik ya, terkait kegiatan di kebunku ini. Sekarang kita coba potong bagaimana dan ngelihat bagaimana isi di dalam labu ini. Mantap, walaupun ternyata nggak terlalu sesuai ekspektasi sih, tapi udah mantap sih. Sekarang kita coba gimana rasanya. Agak hambar, tapi ada sedikit manis-manis, kurang lebih rasanya itu hampir sama seperti timun. Ya, enak sih teman-teman. By the way, maaf ya kalau background di belakang itu agak bersih, soalnya di sana ada traktor yang lagi manenin padi. Sekarang lagi musim panen teman-teman. Ntar padi aku yang di sana, sawahku yang di sana juga bakal dipanen kok. Tapi mungkin ntar nggak pakai traktor, masih secara manual. Ngarit. Kita habisin ininya, labunya. Nggak buruk. Ini sih kalau kita masukin ke dalam kulkas, kemudian tunggu dia dingin, dan kita makan lagi mentah seperti ini bakal enak sih. Bakal lebih enak daripada ini maksudnya. Ini aja sebenarnya udah enak. Rasanya hampir sama seperti timun, tapi ada ciri-ciri khas labunya gitu. Ini sih sepertinya belum terlalu matang, soalnya dia masih agak kriuk-kriuk. Seharusnya kan labu yang udah matang itu kan dia rasanya itu lebih agak lembek gitu. Tapi tetap enak. Satu gigitan terakhir, dua maksudnya, 3 lewat, dah habis. Sisanya ini ntar bakal aku bawa pulang untuk keluarga aku di rumah, dan ini biji-bijinya ntar mungkin bakal aku pakai lagi untuk menanam untuk periode selanjutnya. Nggak tahu deh, soalnya ini terlalu kecil sih biji-bijinya, soalnya dari buah yang kecil juga. Aku kepinginnya dari bijinya itu untuk ditanam itu biji yang kita ambil dari buah yang udah besar gitu, yang bagus pertumbuhannya, supaya ntar pertumbuhan dari tanamannya itu juga ikutan bagus. Beberapa kali kita lakukan pengisian air cucian beras, ini akhirnya airnya mulai kelihatan. Ya akhirnya ya, udah lama banget nih airnya bisa terisi seperti ini. Dan hari ini bahkan masih ada sisa 2 botol lagi. Ini hari ini kita habiskan aja semuanya. Cukup nggak ya? Takutnya tumpah sih. Masih ada 1 botol lagi.
Mantul. Akhirnya airnya mulai kelihatan. Dan ini ya pastinya mulai minggu depan udah bisa dipanen airnya untuk kita lakukan pemupukan di masa generatif, masa pembuahan tanaman. Aku udah lama nggak kemari, udah sekitar 4 harian. Jadi ya lagi-lagi tanaman cabai kita mulai menderita lagi. Ya mudah-mudahan ini ntar bakal aku siram lagi dan mudah-mudahan dia bisa membaik lagi deh. Walaupun aku kepingin sebenarnya datang kemari itu lebih sering lagi, tapi ya mau gimana lagi, terkendala karena masalah lain-lain dan sebagainya. Tanaman tomat kita ininya udah mulai banyak, makin banyak ini. Aduh nggak kelihatan, ngeblur, sorry teman-teman. Nah ini udah makin banyak bunganya, bahkan udah sampai kemari. Ya mantap. Ini jadi tomat perdana aku teman-teman yang berhasil aku tanam. Mantap ya. Bibit cabai yang ada di planter bag ini udah harus buru-buru aku pindahin. Ini dia udah tumbuh lumayan subur, lumayan besar. Aku ntar takutnya kalau makin membesar lagi daripada ini dia bisa bermasalah ketika kita pindahin, karena akarnya itu udah lumayan mendempet di sekitar tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Ya ini sih ntar mungkin besok ya bakal aku bikin tempat penanamannya, antara di polybag ataupun di mana gitu. Ntar kita lihat deh. Tanaman pepaya kita yang di sini ternyata malah diserang oleh apit. Ini udah banyak banget apitnya. Ini satu, ya, kelihatan nggak sih? Buram ya, sorry ya. Nah sini udah banyak banget apitnya. Nah bahkan bikin daunnya itu keriting. Ini sih besok benar-benar harus disemprot dengan pestisida sih. Bahkan cabai kita juga udah banyak banget ini apit-apitnya nih. Ya besok deh. Besok mungkin aku bakal kemari lagi. Dan ya besok tugas kita untuk membersihin semua apit-apit yang ada. Pekerjaan terakhir kita hari ini, aku pingin ngasih ini mulsa dari rumputan liar untuk polybag aku yang untuk tanaman cabai. Itu juga tanaman pepaya kita. Ya untuk semua tanaman yang ada di polybag pokoknya. Aku fokus ke situ juga. Soalnya agak kasihan juga kalau nggak kita beri mulsa. Kalau lagi nggak jarang kemari, nggak kita nyiram tanamannya agak menderita. Jadi agak kasihan ya dia. Untuk hari ini aku cuman berhasil ngasih mulsa dari rumputan liarnya itu cuman di berapa tanamannya? 6 tanaman. Ini 1, ini 3, 4, 5 dan juga 6 untuk tanaman pepaya kita yang di sana itu. Untuk ke depan sih aku pinginnya lebih ini lagi ya, lebih konsisten untuk nyambut-nyambutin rumput, untuk yang ngebersihin gulma-gulma yang ada di sekitar kebunku ini, untuk ya bisa kita manfaatin salah satunya sebagai mulsa, dan mungkin ntar bakal aku bikin kompos juga mungkin. Ya kita ntar lihat aja. Ya ini hasilnya setelah tadi ngebersihin rumput di sekitaran kebunku. Ini udah mulai rata bersih semua ya. Ya, sebelumnya kan rumput-rumput yang ada di sekitar pondokku ini udah dimasukin seperti ini, udah melebihi batas seperti ini. Ya, jadi agak kurang rapi aja kalau kita lihat seperti ini. Dan bahkan ntar kalau terlalu rimbun seperti ini, binatang-binatang kecil seperti ular itu bisa aja muncul di sekitaran sini. Bahkan hama-hama seperti tikus itu seneng banget kalau ngelihatin tempat kita dipenuhi dengan rumput seperti ini. Soalnya di situ artinya banyak tempat persembunyian untuk mereka. Update juga tumpang sari ini dengan cabai, kemangi dengan cabai, ternyata tumbuhnya subur-subur. Ini kemanginya sebenarnya udah bisa kita ambil sih pucuknya, tapi ntar aja deh di video lain supaya ntar ada judul untuk video itu ya. Ini sulur untuk kacang panjangku udah panjang-panjang juga ini sulur-sulurnya. Ini sebenarnya rambatan seperti ini kurang cukup untuk tanaman kacang panjang. Seharusnya ntar aku bakal bikin rambatan yang lain supaya kacang panjangnya ya sebenarnya sih nggak perlu kita bikin rambatan juga nggak masalah sih. Ntar bakal aku gantung aja di sekitaran sini di tali ini, dan dia bisa ntar ke bawah-bawah aja. Aku sih nggak terlalu ini juga, nggak terlalu peduliin penampilannya. Yang penting tanamannya bisa tumbuh sehat aja, itu udah lebih dari cukup untukku. Padahal cabai yang dulunya di sini itu pembuahannya pertama itu kecil-kecil banget, bahkan jauh lebih kecil daripada tanaman cabai yang kita yang di sana, yang di sini. Tapi sekarang untuk pembuahan yang keduanya ini lumayan besar daripada sebelum-sebelumnya. Nah, lumayan besar, bahkan lebih besar daripada tanaman cabai kita yang di sana. Ini fase yang kedua juga by the way untuk dia berbuah.
Dan ini ya udah lumayan banyak juga buahnya, walaupun gak sebesar yang pertama kali dia pembuahan pertama ya, tapi ya nggak masalah sih, udah lebih dari cukup sih. Ya sebenarnya nggak cukup sih, keluarga aku soalnya juga penggil cabai, jadi ya cabai segini nggak cukup. Makanya itu aku nggak sabar banget untuk ngelihat cabai yang lain ini berbuah semua.